Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita merawat kekayaan bahasa Bengkulu. Nah, tadi Bapak kita singgung ya terkait dengan perang bahasa, konflik bahasa ini. Nah, kalau misalnya seperti kejadian yang baru-baru ini terjadi Pak, ada salah satu siswa yang ternyata dia itu tidak terima ejekan ya, penyampaian dari orang tersebut akhirnya membacok lah, memukul lah dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam konflik bahasa Bapak? Ya, jadi kalau konflik bahasa itu jika memang alat bukti, kalau itu melibatkan peradilan ya, Iya. alat buktinya bahasa. Nah, itu bisa dianalisis melalui forensik kebahasaan. Nah, tentu saja ini sangat kompleks ya cara menganalisisnya ya, karena satu misalnya bagaimana hubungan antara penutur dan petutur. Dia akrab atau tidak. Nah, kalau akrab maka analisis berbeda dengan misalnya orang yang tidak dikenal seperti itu. Lalu yang kedua situasinya seperti apa ketika mengejek, itu situasi ketika serius atau situasi ketika forumnya forum santai, forum yang sedang bercanda gitu, itu berbeda juga begitu. Jadi ada banyak cara untuk menganalisis sebuah tuturan itu, ini salahnya siapa begitu tuh. Iya, apalagi kan kalau sekarang ini ujaran kebencian banyak sekali ya Pak ya di media sosial. Itu juga bisa dituntut ya Bapak ya. Betul. Itu ada undang-undangnya Pak kalau tadi. Ya, Mas Andi undang-undang kan, tentang informasi dan transaksi elektronik itu kan ITE. Ini kan lagi perkembangan era digital ini kan lagi marak sekali ya Bapak ya. Untuk ujaran kebencian ini banyak Pak terjadi di saat Ya. ini ya Bapak ya. Kami di Badan Bahasa saja tidak kurang dalam setahun itu rata-rata ya itu 300 sampai 350 Kasus, permintaan untuk pendampingan ahli baik di kepolisian ketika membuat BAP maupun di ruang pengadilan begitu. Nah untuk kondisi saat ini Pak, ada nggak Pak peluang bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional misalnya seperti bahasa Inggris ya? Ya, sebenarnya internasionalisasi bahasa Indonesia itu adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya. Jadi di sana diamanatkan agar pemerintah dan juga masyarakat mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Secara keseluruhan itu begini, sebuah bahasa di dalam sebuah negara itu punya status. Nah, bahasa Indonesia itu sekarang statusnya sudah dua sebenarnya. Satu, status sebagai bahasa nasional, itu ketika kita bersumpah melalui Sumpah Pemuda. Lalu bahasa Indonesia itu juga berstatus sebagai bahasa negara, itu tercantum dalam pasal 36 UUD 45. Maka semua penyelenggara negara itu menggunakan bahasa Indonesia karena ada undang-undangnya, Iya. pasal 36 UUD 45. Nah, lalu yang ketiga, sekarang bahasa Indonesia sedang mengejar status yang ketiga menjadi bahasa internasional. Kemarin pimpinan kami di Prancis ya, di pusatnya markasnya UNESCO sudah mengusulkan ada bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi komunikasi di forum UNESCO gitu. Kita mulai dari sedikit-sedikit lah gitu. Iya. Karena kalau kita berbicara level yang rendah misalnya level ASEAN, kita selalu bersitegang dengan Malaysia gitu ya. Karena Malaysia inginnya bahasa Melayu, sementara kita sudah mendeklarasikan Sumpah Pemuda bahwa bahasa persatuan kita itu bahasa Indonesia. Bahasa negara kita juga bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu gitu. Kalau kita masih berpikir bahasa Melayu, ini khawatir bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, karena di mata penutur yang lain bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Nah, sementara bahasa Indonesia adalah bahasa yang mengayomi semua begitu. Berarti ada peluang ke sana Pak, masih bertahap untuk sampai saat ini Tentu ya, saja masih bertahap ya. Nah sebenarnya sebagai masyarakat tentunya agar kita dapat melestarikan dan juga menjaga bahasa daerah ini agar tidak punah, itu gimana caranya Pak? Dari hal-hal kecil saja misalnya Bapak. Ya, tadi di awal saya sampaikan yang kecil adalah bahwa setiap keluarga itu mestinya itu menyadari pentingnya pelestarian bahasa daerah. Maka di ranah rumah tangga, di rumah masing-masing lah, itu kita ngobrol, berbicara antara anak, ibu, bapak itu dengan bahasa daerahnya gitu loh. Kadang kalau sudah keluar dari rumah, sulit kita menjaga anak-anak kita begitu untuk tidak selalu menggunakan bahasa daerah. Pasti akan beralih ke bahasa Indonesia. Apalagi di kota ya, ketika di situ hadir etnis-etnis yang lain gitu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi tantangan
terhadap pelestarian bahasa daerah itu di Indonesia itu minimal ada 4. Satu itu sikap penuturnya sendiri. Nah ini yang paling urgent ya. Sikap penuturnya mau tidak mempertahankan. Lalu yang kedua adanya urbanisasi, adanya industrialisasi itu juga menyebabkan bahasa daerah itu punah. Misalnya sekarang di daerah Sulawesi itu kehadiran orang-orang Cina dengan perusahaannya di sana itu bahasa daerah di sana bisa terancam punah itu. Kemudian kawin campur, ketika etnis A dan etnis B bertemu, kadang-kadang lalu bahasa di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah ini yang dikhawatirkan begitu. Jadi yang paling utama dan paling bisa diintervensi adalah sikap penutur. Karena itu intervensi kami adalah ke masyarakat lewat sekolah itu adalah sikapnya saja penutur itu untuk dibangun kembali agar bersikap positif. Karena yang lain itu agak sulit kita intervensi ya. Misalnya tentang kawin campur, nggak boleh dong orang kawin campur. Ya siapa yang melarang ya silakan saja kan gitu. Yang penting bahasa daerahnya tetap dibudidayakan ya, tetap diutamakan. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak Abdul Haq sudah hadir bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya Bapak. Kalau misalnya ke Bengkulu lagi, kita undang lagi Bapak dengan tema yang berbeda. Baik pemirsa, dan jangan lupa ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Demikian opini pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Bersambung kita maju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.